Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pembelajaran PKN di SD, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai penilaian pembelajaran PKN. Kelompok 4 beranggotakan 9 orang mahasiswa yang terdiri dari Arini Nurfadilah, Cika Aprianti, Cici Isnawati, Desca Saurina, Devin Tria Saputro, Karinda Natali Theophilus, Musdalifah, Rizka Trisnawati, dan Safa Nurul Aulia. Konsep dasar penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Menurut Winata Putra dan kawan-kawan, penilaian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sesama untuk mengumpulkan berbagai data sebagai bahan informasi bagi guru dalam pengambilan keputusan tentang diri siswa yang bersangkutan. Penilaian merupakan bagian integral dalam proses belajar mengajar. Penilaian ini yang menjadi subtemanya. Sedangkan penilaian dalam pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan dalam pembelajaran melalui kegiatan pengukuran atau pembandingan dengan kriteria-kriteria yang berlaku. Tujuan penilaian pembelajaran PKN ada 4 tujuan. Yang pertama, keeping track atau penelusuran, yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Guru mengumpulkan informasi sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian kelas agar memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi oleh siswa. Yang kedua, checking up atau pengecekan, yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami anak didik dalam proses pembelajaran melalui penilaian kelas, baik yang bersifat formal maupun informal. Guru melakukan pengecekan kemampuan atau kompetensi apa yang siswa telah kuasai dan apa yang belum dikuasai. Yang ketiga, finding out atau pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Guru harus selalu menganalisis dan merefleksikan hasil penilaian kelas dan mencari hal-hal yang menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif. Yang terakhir, summing up atau penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan apakah anak didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Penyimpulan ini sangat penting dilakukan guru, khususnya pada saat guru diminta melaporkan hasil kemajuan belajar anak kepada orang tua, sekolah, atau pihak lain seperti di akhir semester atau akhir tahun ajaran, baik dalam bentuk rapor, siswa, atau bentuk lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas merupakan proses pengumpulan informasi mengenai hasil belajar siswa dengan menggunakan prinsip penilaian. Penilaian berbasis kelas mengidentifikasi pencapaian kompetensi dan hasil belajar yang dikemukakan melalui pernyataan yang jelas. Kemudian, ada tujuan penilaian berbasis kelas. A. Sebagai informasi kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajar sesuai dengan kegiatan belajar yang dilakukan. B. Sebagai informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut. C. Sebagai motivasi belajar siswa, yaitu dengan cara memberikan informasi mengenai kemajuan dan merangsangnya untuk melakukan usaha pemantapan atau perbaikan. Fungsi penilaian berbasis kelas. Yang pertama, siswa mendapatkan kepuasan atas apa yang telah dikerjakannya. Kedua, guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai. Yang ketiga, guru membuat pertimbangan dan keputusan administrasinya.
Prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, valid. Valid artinya penilaian harus memberikan informasi yang akurat tentang hasil belajar siswa. Yang kedua, mendidik. Mendidik artinya penilaian harus memberi sumbangan positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian harus dinyatakan dan dapat dirasakan sebagai penghargaan, sebagai motivasi bagi siswa yang berhasil, dan menjadi pemicu semangat untuk meningkatkan hasil belajar bagi yang kurang berhasil. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Berorientasi pada kompetensi artinya penilaian harus menilai pencapaian kompetensi yang dimaksud dalam kurikulum. Yang keempat, adil dan objektif. Adil dan objektif artinya penilaian harus adil dan objektif terhadap semua siswa dan tidak membeda-bedakan latar belakang siswa yang tidak berkaitan dengan pencapaian hasil belajar. Untuk itu, perlu dibuat kriteria yang jelas sebagai dasar penskoran dan pengambilan keputusan. Yang kelima, terbuka. Terbuka artinya kriteria penilaian hendaknya terbuka bagi berbagai kalangan sehingga keputusan tentang keberhasilan siswa jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, berkesinambungan. Berkesinambungan artinya penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, teratur, terus-menerus, dan berkesinambungan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan kemajuan belajar siswa. Hasil penilaian perlu dianalisis dan ditindaklanjuti. Penilaian hendaknya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketujuh, menyeluruh. Menyeluruh artinya penilaian terhadap hasil belajar siswa harus dilaksanakan menyeluruh, utuh, dan tuntas yang mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dampak penggiring, dan metakognitif serta berdasarkan pada berbagai teknik dan prosedur penilaian dengan berbagai bukti hasil belajar siswa. Yang kedelapan, bermakna. Bermakna artinya penilaian hendaknya mudah dipahami dan dapat ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil penilaian mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi siswa yang mengandung informasi keunggulan dan kelemahan, minat dan tingkat penguasaan siswa dalam pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penilaian otentik, lalu yang kedua ada penilaian acuan kriteria. Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran telah benar-benar dikuasai dan dicapai. Beberapa karakteristik penilaian otentik ada sebagai berikut. Yang pertama, penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran, bukan terpisah dari proses pembelajaran. Lalu yang kedua, penilaian mencerminkan hasil proses pembelajaran pada kehidupan nyata, tidak berdasarkan pada kondisi yang ada di sekolah. Yang ketiga, penilaian bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu yang keempat, penilaian mencakup penilaian proses pembelajaran dan hasil belajar. Nah, lalu pendekatan penilaian yang kedua ada penilaian acuan kriteria. Nah, penilaian acuan kriteria merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Penilaian bentuk tes. Yang pertama yaitu tes, yang kedua lisan, ketiga tertulis, dan keempat perbuatan. Pengertian tes. Tes merupakan alat yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data atau keterangan yang diinginkan tentang seseorang dengan cara yang cepat dan tepat. Pengertian tes lisan. Tes lisan merupakan tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara peserta didik dengan pendidik.
Pengertian tes tertulis. Tes tertulis merupakan tes di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Baik, selanjutnya saya Mustalifah dengan NIM 200000475 akan menjelaskan bentuk-bentuk tes tertulis. Yang pertama, ada tes tertulis merupakan di mana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Yang kedua, ada uraian terbatas atau tertutup. Menurut Niko 1996 mengatakan bahwa uraian tes terbatas digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar kompleks yang berupa kemampuan-kemampuan menjelaskan hubungan sebab akibat, merumuskan asumsi-asumsi yang tepat. Yang ketiga, ada uraian bebas atau terbuka. Merupakan tes yang tepat digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar yang bersifatnya kompleks berupa kemampuan menghasilkan, menyusun, dan menyatakan ide-ide. Yang keempat, ada objektif. Merupakan tes tertulis objektif yang terdiri atas pilihan ganda, benar salah, menjodohkan, dan isian singkat. Yang kelima, ada pilihan ganda. Merupakan suatu keterangan mengenai suatu pengertian yang belum lengkap dan untuk melengkapinya harus memilih salah satu jawaban. Yang keenam, ada benar salah. Soalnya merupakan pernyataan-pernyataan yang ada benar dan ada yang salah. Yang ketujuh, ada menjodohkan. Bentuk soalnya terdiri dari satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Lalu yang terakhir, ada isian singkat. Terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagian yang dihilangkan. Lalu, bagian yang dihilangkan merupakan pengertian yang kita minta dari peserta didik. Selanjutnya ada pengertian tes perbuatan. Tes perbuatan merupakan penilaian tindakan atau tes secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri peserta didik. Tes perbuatan ini tepat digunakan untuk mengevaluasi perilaku seseorang. Selanjutnya ada kuis, observasi, dan penugasan. Yang pertama ada kuis. Kuis ini berbentuk isian singkat, biasanya menanyakan hal-hal yang bersifat prinsip. Kuis dapat dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Kuis ini bertujuan untuk mengungkapkan kembali penugasan pelajaran oleh siswa. Yang kedua ada observasi. Observasi merupakan alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku siswa. Observasi dapat dilakukan dengan mengisi checklist oleh guru dari beberapa daftar sikap dan perilaku. Nah, yang ketiga ada penugasan. Penugasan dapat berupa skala sikap, alat penilaian yang digunakan untuk mengungkapkan sikap siswa melalui tugas tertulis. Dari jawaban siswa, guru dapat melihat perwujudan sikap dan perilaku siswa. Hasil belajar merupakan hasil atau pencapaian yang diperoleh seorang anak setelah melewati proses belajar yang panjang. Dengan terlebih dahulu dilakukan evaluasi dari proses belajar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun 3 ranah kategori hasil belajar menurut Benjamin S. Bloom yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada ranah kognitif yang berkenaan dengan hasil belajaran intelektual yang terdiri dari 6 aspek yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang kedua ada ranah afektif yang berkenaan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif meliputi 5 jenjang kemampuan yaitu menerima, menjawab atau reaksi, menilai, organisasi, dan karakterisasi dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Dan yang ketiga ada ranah psikomotorik yang meliputi keterampilan motorik, manipulasi benda-benda, koordinasi neuromuskular atau menghubungkan dan mengamati. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kami telah selesai. Terima kasih telah menyimak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.